Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus hari ini kita mendapatkan 3 kenikmatan. Kurang lebih kita mendapatkan 3 kenikmatan. Yang pertama adalah Allah pilih kita di dalam barisan orang-orang yang bangun untuk sholat subuh berjamaah. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi dhimmatillah, maka dia senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat subuh ini ikhwah sekalian merupakan tanda-tanda seseorang bebas dari kenifakan. Salat subuh ini merupakan diantara indikator seseorang bebas dari sifat kemunafikan. Dia mau memperjuangkan berlelah-lelah bangun di waktu pagi, dan ini merupakan hal yang tidak mudah. Yang kedua, setelah sholat subuh kita berdiam diri di masjid untuk beribadah, melanjutkan ritual ibadah setelah sholat subuh, bertahlil, bertahmid, bertakbir, berzikir, bermudzakarah, bermujalasah, membahas ilmu. Dan ini merupakan nikmat kedua yang merupakan tanda bahwasanya Allah meridai hambanya. Dia bertolabul ilmi, dia belajar. Ini bukan hal yang mudah juga ikhwah sekalian. Saya tahu mungkin di sini banyak yang ngantuk mungkin ya. Wajar, nah nggak apa-apa. Ngantuk ini nggak masalah, fitrah. Tapi bagaimana kita mengawal niat kita datang dari rumah, niatnya benar. Karena saya pernah bacakan sebuah hadis, jangankan orang yang datang serius dari rumah, jangan tanya masalah pahala yang datang serius diniatkan, sudah banyak hadisnya. Yang numpang lewat ikut hadir, ikut duduk, kata Allah apa? Walahu ghafartu. Orang demikian pun akan aku ampuni juga dosa-dosanya. Salat subuh, niat mau pulang, ada thalabul ilm, ada kajian, ikut hadir, nggak sengaja karena numpang lewat mungkin ya, naik motor wala naik mobil ya, terus mampir di Masjid Al-Hikmah numpang sholat, ternyata ada pengajian, ikut hadir, nggak ada niat dari rumah, ikut diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Insyaallah di sini semua sehat, dan yang sakit saya doakan semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga kajian kita di pagi hari ini kelak akan menjadi saksi, akan menjadi pemberat timbangan amalan saleh kita di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabb. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya agak lupa kemarin sampai mana ya. Sampai mana kemarin?
Mungkin sampai ini ya. Apa kita sampai ilmu ahwalil qalbi mungkin. Sampai itu bergeser makna juga termal bagi ilmu kalau di Coba afwan. Yang mana? terakhir sampai sini. Ini belum dibahas. Kalau bahasa Indonesianya mana ya? Bukunya ke bawah soalnya ini. Sudah apa-apa anak ini insyaallah. Sebelumnya bapak-bapak. Naam. Barakallahu fiik. Ini enggak bawa buku soalnya. Khair insyaallah ikhwah sekalian. Nah, baik ikhwah sekalian, kita kemarin sudah sampai bab fardu kifayah ya. Hari ini kita akan bahas tentang faslun ilmu ahwalil qalbi. Bab yang membahas pasal-pasal ilmu tentang keadaan hati. Naam. Fa amma ilmu al-muamalah fa huwa ilmu ahwalil qalbi kal khawfi wal raja wal ridha was sidqi wal akhlaq wa ghair dhalik. Fa hadha al-ilmu bihi irtafa'a al-ulama wa bi tahqiqihi ishtaharat adhkaruhum كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. Adapun yang disebut, yang dimaksud dengan ilmu muamalah, ilmu berinteraksi di zaman dahulu, ilmu muamalah, interaksi. Zaman sekarang beda ya. Zaman sekarang ilmu muamalah lebih kepada pembahasan masalah keuangan syariah. Maka namanya muamalah syar'iyyah. Zaman sekarang lebih ada pergeseran makna ya. Zaman dulu muamalah ini adalah muamalatul abdi bi rabbih. Jadi antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah tabaraka wa taala. Itu ilmu yang membahas tentang masalah hati, keadaan hati seorang hamba. Seperti al-khauf, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. War raja, rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. War ridha, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, puas terhadap apa yang Allah berikan padanya. Wasidq, ilmu kejujuran. Kejujuran ini artinya jujur terhadap diri sendiri. Ini makna jujur itu bukan cuma jujur sama orang. Jujur sama orang itu harus, tapi jujur pada diri sendiri juga lebih harus lagi. Kadang-kadang kita ini sudah tahu suatu hal ini hak, tapi kita berusaha ngebantahnya. Dan ini sebagaimana Fir'aun yang mana Allah sebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'ulwa. Fir'aun ini bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu ya, ada ibu-ibu di belakang, dan ibu-ibu sekalian ya. Ini Fir'aun ini tahu tentang kebenaran risalah Musa alaihissalam, tapi dia bantah, dia ngotot. Dia sudah tahu di hatinya ini Musa benar sebenarnya, tapi dia berusaha mengingkari kebenaran dalam dirinya, dalam keyakinannya. Dia sudah tahu ini Musa benar, dia ingkari itu keyakinan. Dia mendustakan dirinya sendiri sebelum mendustakan risalah Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'ulwa, bahkan dia sombong dan berbuat zalim. Dan ini banyak yang seperti ini. Sudah tahu hak, tahu ini benar, tapi mungkin karena beberapa faktor, mungkin karena posisi, karena keadaan, karena jabatan dan lain sebagainya, dia menolak kebenaran tersebut. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Kenapa sih orang condong pada kesesatan? Bukan karena mereka nggak ngerti, mereka ngerti, tapi memang mereka memilih. Fastahabbul ama 'alal huda, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih mengutamakan kesesatan dibanding hidayah. Makanya penting seorang ini jujur pada diri sendiri.
Antum sudah dapat tanda-tanda hidayah, maka bagaimana meraih, memegang hidayah tersebut, jujur terhadap diri sendiri. Wal akhlaq wa ghairi dzalik, serta ilmu akhlak. Ya, masalah karakter seseorang, bagaimana bermuamalah, bersopan santun, ya, melatih diri kita untuk memiliki akhlak yang baik. Fahadal ilmu bihi irtafa'al ulama. Karena dengan ilmu-ilmu ini, dari mulai khauf, roja, ridha, ya, ini semua menjadikan para ulama ini menjadi naik, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bitahqiqihi ishtaharat adhkaruhum, dan dengan merealisasikan ilmu tersebut dalam diri mereka dan juga dalam keseharian mereka, maka nama mereka menjadi abadi, menjadi terkenal, dikenang. Ka Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kita lihat para ulama kita sekalian, subhanallah. Mereka ini kalau kita lihat tahun meninggalnya itu sudah lebih dari 1000 tahun nama-nama ini. Tapi zaman sekarang namanya masih terus disebut. Dan setiap disebutkan belakangnya rahimahumullah. Berapa juta orang mendoakan mereka. Di antara mereka ada yang fakir, gak punya uang, tapi lihat nama mereka abadi. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang Allah pilih. Kenapa? Berdasarkan kebersihan hati mereka. Karena mereka ini berusaha merealisasikan sifat-sifat tadi, karakter takut sama Allah, berharap sama Allah. Dan perlu difahami ikhwah sekalian, man asyamat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at. Dulu ada sebuah syair disebutkan oleh seorang Arab di zaman jahiliyah, dia mengatakan man asyamat, yang hidup ini harus mati, wa man mata fat, yang mati ini harus hilang nanti, hilang penyebutannya, hilang bekasnya semua. Wa kullu ma huwa atin at, dan setiap hal itu pasti akan datang seperti itu. Tapi lihat para ulama kita, namanya masih harum sampai sekarang. Sedangkan para artis baru meninggal seminggu lalu mungkin sudah nggak ada yang nyebut namanya. Artis yang katanya dulu raja apalah, ya, raja nyanyi atau raja apa di Amerika, ini kalau nggak ada yang bahas, mungkin nggak ada yang ingat. Subhanallah. Para artis ini tidak ada dijadikan pelajaran sama para pengikutnya. Nggak ada kita ngomong madhabnya artis fulan. Ada kalau berkomedi seperti ini caranya, nggak ada. Atau madhab itu caranya artis A kalau nyanyi itu begini, nggak ada yang dibahas. Mati ya sudah. Tapi beda sama ilmu Quran. Qiraah ini seperti ini, qiraah ini seperti ini imamnya, ini imamnya. Fikih ini seperti ini, seperti ini dan seperti ini. Itu dibahas sampai kapan? Sampai akhir zaman. Dan ini tanda bahwasanya mereka ini adalah orang yang Allah ridhoi. Wa inna ma in hattat rutbatul musammina bil fuqaha wal ulama an tilka al maqamat bitashaqulihim bi suwaril ilmi min ghairi ahdi anin nafsi an tablugh ila haqaiqi wa ta'mal bi khafaya. Adapun di zaman sekarang nama ulama ini menjadi turun, menjadi rendah, ya, dari disebut semua orang ini disebut sebagai ulama, disebut sebagai fuqaha, orang yang faqih. Yang mana mereka ini harusnya faqih ini adalah orang yang ngerti ilmu ikhlas, ilmu ridha, ilmu khauf, rasa takut sama Allah. Sekarang turun derajatnya. Kenapa? Karena mereka nggak lagi fokus masalah ini. Mereka lebih fokus kepada ilmu yang bersifat kelihatan. Sehingga kita lihat bahwasanya seorang faqih, yang disebut seorang faqih ini zaman sekarang, ahli fikih ini hanya bicara masalah hukum-hukum, masalah zihar, ya, masalah zihar ini masalah dalam fikih. Seorang berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu ini bagiku seperti punggung ibuku, kamu seperti ibuku. Ini maksudnya suami ini sudah tidak mau lagi mendatangi istrinya, sampai mengkiaskan sebagaimana ibunya, dan ini haram. Jadi zaman sekarang fakih itu ini yang penulisnya zaman dulu ya, dia ngomong fakih di zaman tersebut itu mulai hanya terfokuskan kepada orang yang bicara masalah hukum Islam.
Padahal subhanallah zaman sekarang juga seperti itu ya. Ulama sekarang dibagi-bagi, ada faqih, ada muhaddits, ada qari, ada sesuai faknya masing-masing ya. Sedangkan di zaman sebelumnya seorang yang katanya alim itu menguasai semua ilmu, subhanallah. Dia menguasai semua disiplin ilmu Islam, bahkan masalah hati pun dia benar-benar menguasai, baru disebut sebagai seorang alim. Kalau zaman dulu orang menguasai fikih saja nggak disebut sebagai seorang alim, enggak. Atau dia hafid Quran saja misalkan, hafid Quran punya sanad qiraat asyrah, tidak disebut sebagai seorang alim. Hafal hadis ribuan, enggak disebut sebagai seorang alim zaman dulu. Tapi zaman sekarang hafal hadis arba'in nawawi saja sudah jadi seorang alim, subhanallah. Hafal tafsir al-Fatihah jadi alim. Ini kalau mungkin zaman sekarang buku ini ditulis, mungkin kritikannya lebih daripada ini. Dia mengkritik orang sekarang cuma ngerti fikih, ya ngerti masalah hukum-hukum, masalah hukum Islam disebut faqih, disebut alim. Padahal zaman sebelumnya nggak disebut seperti itu. Dianggapnya apa? Dianggapnya masih talibul ilmi, orang baru belajar. Karena kenapa? Nah, ini benar ikhwas sekalian, karena ilmu-ilmu ini hakikatnya saling berkaitan satu sama lain erat. Jadi orang nggak mungkin bicara masalah hukum-hukum ini kecuali dia harus ngerti masalah ilmu akidah. Kenapa? Biar dia ketika berfikih tolak ukur untuk menentukan suatu hukum bukan boleh nggak boleh saja. Biar dia tidak mengakali. Ini kan ada dua pendapat ya. Jadi biar gampang saya akalin gini dulu caranya jadi boleh. Ini salah. Kenapa? Dia tidak membangun tadi. Harusnya seorang alim tidak membangun tadi dengan dasar logik, tapi dengan apa? Dengan rasa takut tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya kita lihat ya waktu itu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ini seorang yang alim. Ibnu Umar ini sahabat Rasulullah. Waktu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika akan meninggal, dia menuliskan pelantikan jabatan khalifah berikutnya kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Waktu itu Muawiyah ini memanggil banyak orang, banyak ulama di zaman itu dikumpulkan, ditanya pendapatnya, dan mereka semua menolak, menyebutkan hukumnya nggak boleh, ini bukan sunnahnya Rasulullah SAW memilih keluarga. Seharusnya itu orang itu memilih itu orang lain yang punya kapabilitas. Tapi Muawiyah waktu itu berijtihad. Kenapa? Waktu itu kaum muslimin baru terpecah sebelumnya. Ada dua kubu, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Dan itu baru bersatu. Dan Muawiyah ketakutan jangan sampai terjadi polarisasi lagi. Makanya dia pilih orang yang karakternya kuat, punya power, yaitu putranya Yazid bin Muawiyah. Walaupun kata para sahabat, tapi lihat di sini Abdullah bin Umar punya sebuah sikap yang luar biasa, bijaksana. Ketika dipanggil dia bilang, adapun perbuatan ini bukanlah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kebiasaan Rasulullah, bukan kebiasaannya Abu Bakar As-Siddiq, bukan kebiasaannya Umar bin Khattab. Ini orang yang biasanya melantik putranya menjadi pemimpin. Ini adalah kebiasaan para raja-raja, sebagaimana Raja Persia dan Raja Romawi, Kaisar Romawi. Tapi lihat subhanallah apa kata beliau. Namun kalau Yazid sudah jadi khalifah, maka saya akan taat pada Yazid bin Muawiyah. Habis itu Ibnu Umar keluar, Abdullah bin Umar pergi dari situ. Maka Muawiyah pun memberikan komentar, amma hadza faghalabahu dinuhu. Orang ini luar biasa, dia nolak, tapi penolakannya padahal bisa kalau dicarikan dalil, alasan bisa sebenarnya. Dan dia nolak nggak lain nggak bukan karena dia menjaga agamanya. Jadi tadi ulama ini berfatwa orang zaman dulu tindakannya bukan lagi bisa nggak bisa, maslahat nggak maslahat, tapi ada rasa takut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut sebagai seorang faqih. Bukan cuma faqih dengan hukum-hukum, kaidah-kaidah, tapi seorang juga faqih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia bakal mati ini, dan dia bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua omongannya bakal dinilai sama Allah. Maka dia berhati-hati menentukan sebuah kebijakan, menentukan sebuah hukum, terutama seorang hakim, seorang pemimpin. Seorang hakim di sini bisa ulama, bisa pemimpin, maka dia sangat berhati-hati dalam menentukan hukum.
Dan ini juga tanda-tanda akhir zaman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda akhir zaman nanti adalah di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ada yang minum khamr. Minum khamr wa yusammunaha bighairi ismiha. Kemudian dikasih nama tidak sebagaimana namanya. Artinya apa? Fokus pada pemberian nama tidak sebagaimana mestinya. Tanda-tanda akhir zaman ini, orang masih derajatnya belum sampai alim sudah dibilang orang alim. Nah, kita perhatikan zaman ini, subhanallah, disebut seorang alim, musnid, ini itu. Subhanallah, tidak ada yang dibahas dari ilmu Islam. La qala Allah wa la qala Rasulullah. Saya berapa kali melihat yang katanya tokoh-tokoh pengajian, tokoh Islam, wallahil azim, pengajiannya dari awal ya konser musik sampai akhir lawak-lawakan, tidak ada ngebahas qala Allah wa qala Rasulullah. Ini apa yang dibahas? Mungkin lebih tepatnya stand up comedy mungkin. Tidak ada yang bisa dibawa ilmu ini. Tapi apa pengikutnya dianggap ini pengajian paling baik. Fulan atau ustadz ini alim besar, wali dari waliullah. Padahal lihat pengajiannya, tidak ada dalil yang dibahas, nggak Quran, nggak hadis, nggak perkataan para ulama. Hanya sedikit omongan dilawak-lawakin sampai akhir. Siapa yang nilai? Orang yang nggak punya ilmu. Dan ini kita lihat seperti itu. Sekarang kalau kita perhatikan ya, orang yang bisa nilai masakan enak nggak enak itu ahli tukang masak atau orang biasa? Siapa yang bisa nilai? Tukang masak. Orang yang bisa tahu ilmu kedokteran, nilai dokter itu dokter lagi atau orang biasa? Dokter. Kenapa kalau ilmu agama semua orang bisa ngasih nilai? Nah, ini distorsi, perubahan dari suatu makna seorang alim yang benar-benar alim, ngerti semua ilmu, kepada hal yang remeh-temeh dianggap sebagai seorang alim. Bahkan sebagian pengajian-pengajian seperti itu pernah saya lihat ya, cuplikannya diisi oleh biduan wanita menyanyi. Ini bagaimana kira-kira mau mengislahkan umat? Bagaimana mau membimbing umat kepada syariahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kira-kira? Sedangkan kita faham dalam hadis disebutkan tentang haramnya biduan wanita, tapi di pengajiannya ada biduan wanita. Ini tanda-tanda bahwasanya tanda-tanda akhir zaman. Merubah suatu hal, ya memberikan hal yang haram dikasih nama dengan nama yang lain, hiburan. Dikasih alasan, kenapa? Supaya orang-orang ini kalau ngaji pada umumnya orang nggak tertarik, makanya saya bikin ada penyanyi wanitanya biar menarik. Nanti yang penting rame dulu, nanti baru saya nasehatin. Nah, ini nggak benar ini. Ya, malah bukannya sehat tambah sakit jiwanya. Wa anta tajidul faqih yatakallamu fi dhihar wal li'an was sabaq wal ramy wa yufarrid tafri'at allati tamdi ad-duhur fiha wa la yahtaj ila mas'alatin minha wa la yatakallam fil ikhlas. Dan kita saksikan zaman sekarang faqih tadi fokusnya kepada hukum-hukum ya, zihar, li'an, sabaq, perlombaan hukum-hukum tadi, namun jarang yang berbicara tentang masalah ikhlas. Tidak ada yang bicara masalah ikhlas. Wala yuhadzir anir riya, tidak ada yang menasehati dari bahayanya riya. Wa hadza alaihi fardhu ain lianna fi ihmalihi halakuhu. Padahal membahas masalah ikhlas, masalah riya adalah fardhu ain. Karena kalau kita menggampangkan tentang ikhlas, tentang riya, maka seseorang ini bisa binasa. Kita sholat sesuai dengan syaratnya, rukunnya, wajibnya, semua kita penuhi. Fokusnya ke situ, tapi apa? Tidak ngebahas masalah ikhlasnya. Nggak ngasih tahu sholat itu harus ikhlas, sehingga akhirnya jamaah yang belajar sama dia, yang penting gerakannya benar. Orang yang melihat saya nanti nganggap saya sudah belajar, sudah alim, sudah sesuai dengan gerakan Rasulullah. Akhirnya apa? Tujuan sholatnya biar dianggap sudah alim, sudah sesuai gerakan Rasulullah. Munculnya sifat riya dalam dirinya, nggak ikhlas karena Allah.
Makanya ulama mengatakan ya, syarat diterimanya amal itu dua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sifat salatnya, ngikutin Rasulullah tapi ikhlasnya nggak ada, ya nggak diterima sama Allah. Ikhlas, banyak-banyakan ibadah, kaki sampai bengkak-bengkak, tapi nggak sesuai tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sama saja nggak diterima sama Allah. Jadi harus dua. Makanya digabungkan tadi ilmu yang bersifat karakteristiknya kelihatan, praktek, aplikatif, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu hatinya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal fardu kifayah. Adapun tadi ilmu masalah fikih sampai memperdalam ini adalah hukumnya fardu kifayah. Karena enggak setiap dari kita di sini harus ngerti ilmu faraid. Betul? Apa semua di sini paham ilmu faraid sebagaimana kita paham tata cara wudu? Enggak. Harus tahu ilmu bagaimana pembagian waris. Harus ini, enggak semua harus tahu, tapi semua harus ngamalkan. Beda ya, ngamalkan sama tahu beda. Kalau ngamalkan bisa minta tolong sama yang ngerti untuk ngitungkan misalkan, untuk dibimbing. Tapi kalau ilmunya menguasai, tidak harus menguasai. Adapun ilmu masalah ikhlas, masalah tadi ridho kepada ketentuan Allah, takut sama Allah, itu ilmu sifatnya fardu ain, wajib bagi setiap kita untuk mengerti ilmu tersebut. Adapun masalah fikih nanti kalau kita malam 30 Sya'ban ini bagaimana hitungannya ini? Apakah besoknya 30 Sya'ban atau ternyata besoknya kita masuk di Ramadan? Ini gimana kalau melihat langit? Itu enggak semua orang harus ngerti. Bisa serahkan hal gini kepada para ulama, kepada para ahli. Tapi masalah ikhlas, masalah riya, masalah ridho, semua dari kita harus ngerti ilmu itu, enggak boleh enggak. Kenapa? Itu ilmu yang bersifat interaksi seorang hamba langsung dengan Allah. Walau annahu su'ila an illati tarkil munaqashah linnafsi fil ikhlas wal riya lam yakun lahu jawab. Walau su'ila an illati tashaqulihi bi masail li'an wal rami laqal hadha fardu kifayah. Seandainya ulama-ulama ini, orang-orang ini ditanya tentang meninggalkan ilmu ikhlas dalam jiwanya dan masalah riya, kenapa sih kita nggak membahas ikhlas riya? Kenapa kita nggak fokus juga kepada masalah-masalah seperti ini? Maka mereka nggak punya jawaban, mereka nggak bisa menjawab. Mereka bakal bingung sendiri. Ketika ada pertanyaan, misalkan jiwanya nih seperti ini nih, ada bisikan-bisikan dalam jiwa, apakah ini riya atau enggak? Misalnya kita sholat, Allahu Akbar, kita merasa ada ujub dalam diri kita, wah saya sholatnya paling sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sholatnya sudah paling benar nih, yang lain kayaknya belum ikut daurah sholat, pelatihan sholat. Ini kayaknya yang lain gak diterima sama Allah. Kalau ditanya ini hukumnya apa Ustadz, dia gak akan jawab. Kenapa? Gak punya jawabannya. Kenapa? Karena memang dia gak fokus kepada hal-hal tersebut. Tapi kalau ditanya apa hukum li'an, zihar, dan sebagainya, belajar ilmu ini, dijawab fardu kifayah. Tapi ingat ikhwas kalian, bukan berarti artinya ketika kita sholat merasa kita benar sholatnya, bukan berarti artinya seseorang hamba nggak harus sholat benar. Tetap sholat benar ini harus. Jadi jelas ya, saya bilang tadi diterimanya amal karena dua, ikhlas dan mutaba'ah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sering muncul di tulisan-tulisan seseorang yang sudah belajar tata cara ibadah benar, kadang-kadang merasa sombong lebih baik daripada orang lain. Ini sifat iblis. Maka lebih baik orang yang nggak ngerti ilmu sama sekali. Artinya lebih baik orangnya ibadahnya asal-asalan, ini juga salah. Jadi harus dua, ibadah nggak boleh asal-asalan. Ini namanya kurang ajar juga kalau asal-asalan. Artinya kita nggak tunduk kepada perintahnya Allah dan juga syariah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar yang benar dan juga kita kawal hati kita bagaimana ibadah sesuai dengan tuntunan syariah dan juga ikhlas itu sendiri. Laqala hadha fardu kifayah wa laqad sadaq walakin khafi alaihi anna al-hisab fardu kifayah aidan. Fahal tashaghala bihi wa innama tabahraja alaihi an-nas lianna maqsudaha min ar-riya wa sum'ah yahsul bil munadharah la bil hisab. Dan dia benar ulama ini ketika ditanya tentang masalah fikih ini fardu kifayah, ini benar.
masalah memperdalam ilmu-ilmu li'an zihar ini fardu kifayah, benar. Tetapi kenapa tidak terbesit dalam dirinya bahwasanya matematika, ilmu hitung-hitung ini juga fardu kifayah, hukumnya sama sebenarnya. Kenapa dia nggak menyibukkan diri dengan ilmu hitung-hitung, tapi kenapa fokus hanya kepada pembahasan ilmu debat, ilmu ini, kenapa nggak kepada ilmu penghitungan? Karena dalam masalah ilmu debat tadi, li'an, masalah khilaf di antara para ulama, tabahraja alaihi nafs, jiwanya merasa naik, terpuaskan. Lianna maqsudaha minar riya was sum'ah yahsul bil munadharah, karena dia bisa riya dan sum'ah dengan cara berdebat sama orang, logiknya main, la bil hisab, bukan dengan matematika. Orang sekarang punya ilmu, anggaplah kalau kita mungkin gambar ilmu sosial, ya, entah itu ilmu politik, ilmu masalah hukum dan semisalnya. Itu orang kalau kita perhatikan asyik berdebat, ya kan? Jawab menjawab, ini menurut ini sekian, menurut ini sekian. Seru memang. Kenapa? Bisa menunjukkan seakan-akan karakter kecerdasan dia. Tapi ada nggak yang debat matematika? Nggak ada debat matematika. 1 tambah 1 nggak seru. Dan tadi bisa muncul riya sum'ah kapan? Ketika dia bisa menunjukkan keunggulan dirinya di atas orang lain. Naam. Wa'lam annahu qad budlat alfad wa hurrifat wa nukilat ila ma'an lam yarudha salafus salih. Ketahuilah bahwasanya lafaz-lafaz ini telah diganti dan telah diselewengkan, bahkan dipindahkan dari makna aslinya kepada makna lain yang tidak pernah disebutkan oleh para salafus salih. Artinya salafus salih itu nyebut apa, sekarang disebut yang lain. Min dzalikal fiqh fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis fa khassuhu bi ma'rifatil furu' wa ilaliha. Dan diantara makna yang diselewengkan ini adalah masalah fikih. Orang-orang menyelewengkan makna fikih ini menjadi ilmu yang lebih kecil lagi sekupnya, lebih khusus. Maka mereka khususkan ilmu fikih ini dengan permasalahan furu', pecahan dari ilmu-ilmu syariat dan sebab-sebabnya. Walaqad kana ismul fiqhi fil asl awal muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Padahal zaman dahulu kala yang disebut ilmu fikih ini adalah ilmu tentang masalah jalan menuju akhirat, artinya luas. Makanya kalau kita buka kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama mutaqaddimin, ya sampai sekitar 3 atau 4 Hijriah, itu kita akan perhatikan bahwasanya mereka itu nulis masalah akidah sebagai fiqhul akbar, fikih yang besar. Jadi akidah masih disebut ilmu fikih. Tapi zaman sekarang jarang orang menulis ilmu akidah sebagai fikih, nggak ada. Ilmu akidah fikih, ya sudah, ilmu tadi tata cara ibadah. Wa ma'rifatu daqa'iqin nufus wa mufsidatil a'mal wa quwwatil ihata bihaqaratid dunya wa shiddat tatallu ila na'imil akhirah wa istila'il khauf 'alal qalbi. Padahal dahulu kala ilmu fikih ini tadi membahas masalah akhirat, masalah penyakit-penyakit hati dan yang merusak-merusak amalan, dan kuatnya seorang hamba kepada Allah serta merendahkan dunia. Seorang mandang dunia ini bukan tujuan utamanya, serta bagaimana seorang hamba ini luar biasa memandang akhirat sehingga dia benar-benar beramal. Dia ngerti tentang keutamaan akhirat, dia ngerti untuk apa tujuan dia diciptakan. Wastila'il khaufi 'alal qalbi, dan bagaimana dia memasukkan rasa takut ke dalam hatinya. Ini ilmu fikih zaman dulu. Jadi ilmu fikih zaman dulu ini luas. Jadi orang ngerti ini, ngerti hadis, ngerti ini baru disebut sebagai seorang yang faqih. Makanya kita lihat Imam Ahmad, Imam Malik, ya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah disebut sebagai fuqaha. Fuqaha di sini di zaman tersebut bukan sebagai orang yang cuma ngerti masalah hukum saja, tapi dia menguasai semua cabang disiplin ilmu, maka disebut sebagai faqih, al-imam. Tapi zaman sekarang disebut faqih ya tadi orang yang hanya membahas masalah ritual ini, tata cara ini, tanya masalah ikhlas nggak ikhlas, dia nggak tahu jawabannya. Kadang-kadang dia nggak ngerti, dia cuma tahu pokoknya kalau sholat antum begini-begini, ya insya Allah sudah sesuai. Tapi Ustadz, kalau misalkan nanti tadi saya sebutkan ada ujub atau kita ngerasa sudah benar nih Ustadz, padahal itu sebenarnya ujub ya, tapi dia nggak tahu, kadang nggak pakai kalimat ujub si penanya, dia bingung jawabnya, boleh nggak ya. Pokoknya antum kalau sudah sesuai dari mulai takbir sampai salam sah sholat antum.
Dia cuma tahu masalah sah nggak sahnya di pandangan fikihnya, di pandangan manusia. Pandangan itu gerakannya, aplikatifnya. Tapi dia nggak ngerti bagaimana harapannya sholat itu juga sah diterima sama Allah. Kenapa? Karena tadi dia nggak fokus. Begitu pula orang yang belajar akidah, dia hanya fokus kepada tadi. Ini juga bagus, ini fardu ain, betul. Dia bagaimana dia masalah hati, masalah akidah, masalah bagaimana jadi hamba Allah, ubudiyah sama Allah. Tapi kadang-kadang tata cara ibadahnya dia nggak fokus. Pokoknya selama antum untuk Allah, ya, maka nggak masalah. Misalkan kita masuk masjid Al-Hikmah atau jangan masjid musola Al-Hikmah misalkan, ya, waktu sholat subuh. Nah, pas sholat subuh ini sudah adzan di masjid, mungkin kita juga jadi muadzin di musola tersebut. Nunggu 5 menit, 10 menit, kok nggak ada yang datang ini. Ya udahlah, kita ngerangkap ya muadzin, ya sebagai seorang munfarid, ya bukan imam, ya. Ya sudah, kita sholat subuh 2 rakaat. Takbir, sudah rakaat pertama lagi baca suratnya, tiba-tiba datang 1, 2, 3, 4, dan mereka semua sholat qabliyah 2 rakaat subuh, rakaat fajar, sholat mereka. Nah, ini dalam fikih ada pembahasan dan ada contohnya ini dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini juga harus dikuasai oleh seseorang yang belajar ilmu akidah. Jadi jangan sampai salah, harus dikuasai. Kadang-kadang orang ini nggak ngerti. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Tadi dia niatnya sholat sunnah kan, sholat sunnah. Nah, apa tadi pertama dia niatnya sholat subuh. Bisa nggak berubah jadi sholat sunnah? Bisa. Tapi seandainya kasusnya sebaliknya, misalkan dia datang nunggu 5-10 menit, ya, kemudian dia niatkan sholat sunnah waktu itu, sholat sunnah qabliyah subuh. Ternyata dia baca suratnya lumayan panjang dan nggak ada yang datang di masjid itu, di musola itu. Akhirnya dia mikir, udahlah, saya mendingan rubah niatnya jadi sholat subuh, sholat wajib. Kan yang penting ikhlas karena Allah. Ternyata dalam permasalahan tata cara sholat salah, nggak boleh. Kalau wajib bisa turun jadi sunnah, sunnah nggak bisa naik jadi wajib. Kadang-kadang orang yang nggak belajar semua disiplin ilmu, dia pandangannya tadi kalau fokusnya akidah doang, yang penting antum ini ikhlas lillah, ibadahnya buat Allah, cara sholatnya benar. Nah, nggak begitu juga. Makanya tadi harus dikumpulkan ilmu-ilmu ini, baru dia bisa berbicara pada halayak umum. ولذلك قال الحسن البصري إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه والوراء الكف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم. Makanya Hasan al-Basri pernah mengatakan, al-faqih, orang yang disebut faqih itu az-zahid fid dunya, orang yang zuhud dalam dunia, ar-raghib fil akhirah, orang yang rindu terhadap akhirat, al-basiru bidinihi, orang yang mengerti tentang agamanya, al-mudawim ala ibadati rabbi, orang yang istiqamah beribadah kepada Allah, wal wara' al-kaf an a'radil muslimin, orang yang menjaga dari kehormatan kaum muslimin, dia menjaga dirinya, dia menjaga lisannya, dirinya, al-afif an amwalihim, menjaga dirinya dari harta kaum muslimin, an-nasih lahum, dan senantiasa menasihati kaum muslimin. Ini yang disebut faqih di zamannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Fakana itlaqum ism al-fiqh ala ilm al-akhirati akthar li'annahu lam yakun mutanawilan lil fatawa walakin kana mutanawilan lidzalika bi tariqil umum asy-shumul. Sehingga mereka menyebut fikih itu lebih sering untuk masalah akhirat. Karena kenapa? Karena mereka zaman dulu tidak sering bertukar-tukar masalah fatwa, nggak mengkhususkan diri mereka untuk sekedar berfatwa saja. Adapun fatwa ini zaman dulu itu melalui pertanyaan umum. Jadi nggak ada zaman dulu majelis membahas tentang fatwa, nggak ada. Kalau kita perhatikan zaman dulu seorang alim itu duduk ditanya sama orang tentang semua ilmu. Kalau zaman-zaman sekarang ya tadi
alumni apa dulu nih, belajar apa, fokus hanya tentang permasalahan tersebut saja. Fabana min hadha takhsis talbis ba'thin nas ala tajarrud ilmi al-fatawa adh-dhahirah, dan ini disebabkan hal ini mulai menjadi talbis. Talbis ini seperti menyamarkan orang, bikin orang jadi samar-samar, sehingga membuat orang-orang ini menjadi hanya fokus kepada permasalahan fatwa-fatwa secara zahir. Kadang-kadang seseorang ini terus terang saja ya, kadang-kadang orang penanya yang nanya kepada ustadz masalah fikih, kadang-kadang niatnya itu ngakalin hukum, sehingga digambarkan ke ustadznya seperti ini, ustadz tujuannya apa, nggak lain nggak bukan biar dibilang boleh sama ustadznya. Dan ustadznya kadang-kadang kalau dia nggak fokus kepada masalah ilmu ikhlas, ilmu ridha, ilmu khauf sama Allah, akhirnya hanya menjawab dengan rumus, ini kalau ini, karena fikih itu ada rumusnya, ini begini, boleh pak, boleh. Dia lupa fatwa dia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini hati-hati. Sehingga orang-orang akhirnya pada lebih senang nanya masalah fatwa. Kenapa? Demi memuaskan hasrat mereka, kepentingan pribadi mereka. Pokoknya kata Ustadz Fulan boleh, ana begini boleh Ustadz. Kenapa? Kata Ustadz Fulan hadir di kajian Al-Hikmah nanya masalah hukum, saya sebutkan ini, padahal nyebutnya sambil maksa. Kadang ada jamaah begitu, tapi gini Ustadz, akhirnya Ustadznya oh gitu ya, ya udah sudah boleh. Jadi beribadah sama Allah bukan lagi atas dasar takut sama Allah atau harapan atau cinta sama Allah, tapi lebih kepada ngakal-ngakalin ibadah. Ibadah sama Allahnya kayak orang transaksional, kayak orang kerja. Akad dicari yang paling gampang, ngakal-ngakalin gimana caranya biar boleh lah, nah, seperti itu ya. Wali'rad an ilmil muamalati bil akhirah, bahkan banyak orang yang berpaling dari ilmu muamalah, ilmu interaksi untuk urusan akhirat. Nah, mungkin sampai sini dulu pengajian kita pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak.